Amma ba'du faya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, ittaqullah, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quranul Karim, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah, haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Kemudian di akhir ayat ini Allah Ta'ala nyatakan, wala tamutunna, jangan sekali-kali kalian mati, jangan sampai roh kalian terpisah dari jasad kalian. Kalian tinggalkan anak, istri, harta, keluarga yang diperjuangkan, illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan berpasrah diri, tunduk patuh mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dalam keadaan husnul khatimah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullah an-nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Jumat Masjid Ulul Ilmi Fakultas Pertanian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah ilustrasi. Andaikan suatu malam listrik padam, yang terjadi adalah banyak manusia panik. Yang kedua, cari solusi. Cari lilin kah, menghidupkan genset kah, atau menghidupkan lampu yang lainnya. Ini kalau listrik yang padam, gelap yang terjadi. Ada satu hal yang jika itu gelap kurang diperhatikan. Apa dia? Gelapnya ruhani manusia. Terjadi kegelapan ruhani manusia, maka yang terjadi adalah tidak semuanya panik. Bahkan yang merasakan gelap pun tidak panik. Jarang yang panik. Kemudian yang kedua, jarang yang cari solusi. Oleh karena itu, sebagai ibrah untuk kita semuanya, seorang sahabat khalifah kedua, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, beliau mengatakan, az-zulumatu khamsun was-suruju laha khamsun. Kegelapan itu, kata beliau, ada 5 macam, dan sebagai penerangnya juga ada 5 macam. Beliau mengatakan yang pertama, hubbud dunya zulmatun wasirajulaha at-taqwa. Hubbud dunya, sangat cinta kepada dunia, cinta berlebihan kepada dunia, kata beliau, sebuah bentuk kegelapan. Dan penerangnya adalah ketakwaan. Ketika cinta dunia berlebihan, berarti seseorang itu lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tegaskan dalam Al-Quranul Karim, orang-orang yang lupa dengan Allah, kemudian fatahna lahu abwaba kulli syai', kata Allah Ta'ala, kami bukakan pintu-pintu untuk berbuat buruk kepadanya. Pintu berbuat zina terbuka. Pintu korupsi ada peluangnya. Pintu berbuat jahat terbuka ketika dia lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah nyatakan, falamma farihu bima utu, begitu dia senang dengan apa yang kami berikan itu, akhadnahum baghtatan, kami
tarik kesenangan itu dengan tiba-tiba. Apa maknanya? Tiba-tiba yang pertama bermakna kesenangan itu Allah tarik seketika. Penderitaan, penyesalan, putus asa, frustasi, stres yang terjadi. Kemudian yang kedua, bermakna kami cabut ruhnya, wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Maka penerangnya adalah takwa, takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Berjuang sekuat tenaga untuk melaksanakan perintah-perintah Allah taala dan berjuang sekuat tenaga untuk meninggalkan larangan-larangannya. Kemudian yang kedua, wadzanbu zulmatun wasirajulahu at-taubah. Beliau mengatakan yang kedua, perbuatan dosa itu sebuah kegelapan dan penerangnya adalah taubat. Maka dikatakan dalam sebuah hadis, seseorang berbuat dosa terjadi bintik hitam di hatinya. Berbuat dosa lagi dia bertambah bintik hitam itu. Berbuat dosa lagi dia tambah bintik hitam itu. Lama-lama hitam, keras hatinya. Sulit untuk menerima kebenaran dan merendahkan mayoritas manusia. Maka obatnya adalah taubat. Segera bertaubat. Sadar perbuatan dosa, segera bertaubat, menyesali perbuatan tersebut, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan mengisi hari-harinya dengan amal-amal kebaikan. Kemudian yang ketiga, wal qabru zulmatun wasirajulahu la ilaha illallah. Yang ketiga, alam kubur, alam barzah itu sebuah kegelapan dan penerangnya adalah kalimah la ilaha illallah. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala fi akhir hayatihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa, kata beliau, yang di akhir hayatnya, kalam terakhirnya la ilaha illallah, maka surga untuknya. Orang-orang awam memaknainya bahwa waduh, kalau begitu gampang betul masuk surga itu. Cukup dengan la ilaha illallah, surga baginya. Namun orang-orang yang berilmu dan beriman menyikapinya bahwa betapa beratnya mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat itu, sampai Nabi mengatakan surga sebagai jaminannya. Kemudian yang keempat, wal akhiratu zulmatun wasirajulahu al amalus salih. Yang keempat, akhirat itu zulmatun, sebuah kegelapan, kata beliau. Wasirajulahu al-amalus salih, dan penerangnya adalah amal-amal salih. Maka ada hadis yang lain mengatakan, siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, kemudian dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menjalin silaturrahim. Kenapa demikian? Karena dalam silaturrahim itu ada amal-amal salih. Ada amal-amal salih, dipanjangkan umurnya. Maknanya dua. Yang pertama, memang Allah Ta'ala tambahkan waktu untuk umurnya. Kemudian yang kedua, bermakna bahwa andaikan dia wafat meninggal dunia, namanya tetap dikenang orang, kebaikannya tetap disebut-sebutkan orang lain. Itulah makna walau wafat dia, umurnya tetap berlangsung, kebaikannya tetap berjalan. Maka akhirat sebuah kegelapan, terangi dia dengan amal-amal salih. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kata beliau, was-siratu zulmatun was-sirajulahu al-yaqin. Yang kelima, sirat, berjalan di atas sirat, sebuah kegelapan, dan penerangnya adalah al-yaqin, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka Nabi SAW pernah bersabda, kafa bil mauti wa'idhan wa bil yaqini ghinan. Kata beliau, cukuplah kematian yang dialami seseorang itu sebagai pelajaran yang paling berharga bagi orang di sekitarnya, orang yang masih ada di alam dunia ini. Dan kata beliau, cukuplah keyakinan yang ada pada hati seorang mukmin itu sebagai kekayaan yang paling berharga di alam dunia ini. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang gelap itu telah jelas dan jalan yang terang itu telah jelas. Mari sama-sama kita berjuang sekuat tenaga untuk selamat dari kegelapan dan meniti jalan-jalan yang terang, yang muaranya sampai pada ridha Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Hidup di alam dunia ini tidaklah lama. Dulu kita punya kakek nenek, kemana mereka? Mereka telah kembali kepada Allah. Wafat kakek kita, waktu bergerak mengejar umur manusia, ada orang tua kita juga telah kembali kepada Allah Ta'ala. Waktu bergerak mengejar umur manusia, ada saudara kita, ada teman baik kita yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Roh kita datang dari Allah, tiba masanya kembali kepada Allah. Jasad ini, harta, rumah, kekayaan, kendaraan datang dari tanah, tiba pun masanya akan balik kepada tanah. Dan amal-amal kita datang dari diri kita masing-masing, tiba pun masanya nanti kan kembali kepada diri kita masing-masing. Maka perbanyaklah amal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.